Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan materi tentang definisi belajar serta teori-teori belajar. Baiklah, yang pertama yaitu tentang definisi belajar. Belajar ialah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Definisi belajar dapat juga diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sudah belajar. Perubahan tingkah laku atau tanggapan karena adanya pengalaman baru memiliki kepandaian untuk ilmu setelah belajar dan aktivitas berlatih. Jadi yang dikatakan dengan arti belajar ialah suatu proses perubahan kepribadian seseorang, di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Ada juga arti belajar menurut para ahli. Yang pertama, yaitu menurut Winkel, belajar ialah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai yang bersifat relatif konstan dan berbekas. Yang kedua, menurut Nasution, mendefinisikan belajar sebagai perubahan kelakuan, pengalaman, dan latihan. Jadi belajar membawa suatu perubahan pada diri individu yang belajar. Menurut Sudirman, secara umum ada 3 tujuan belajar. Yang pertama ialah untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Yang ketiga, membentuk sikap. Proses belajar dapat dikenali dari beberapa karakteristiknya, mengacu pada definisi belajar di atas. Yang pertama yaitu yang menggambarkan ciri-ciri belajar. Yang pertama ialah terjadi perubahan tingkah laku, baik kognitif, efektif, psikomotor, dan campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang kedua, perubahan tingkah laku hasil belajar. Yang ketiga, proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya ialah tingkah laku individu. Setidaknya ada 8 jenis belajar dilakukan oleh manusia. Yang pertama ada belajar rasional, belajar abstrak, belajar keterampilan, belajar sosial, belajar kebiasaan, belajar pemecahan masalah, belajar apresiasi, dan belajar pengetahuan. Baiklah, saya Nabila Azhara akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu pada bagian B, teori-teori belajar. Teori belajar adalah suatu langkah-langkah yang dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didik. Pada dasarnya, teori belajar sangatlah banyak, tetapi yang sering digunakan oleh beberapa guru atau pendidik ada 4. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Teori ini yaitu pembelajaran adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Menurut teori ini, hal yang paling penting penting adalah input atau masukan yang berupa stimulus dan output keluaran yang berupa respon. Menurut teori ini, yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam teori ini yaitu yang pertama, perhatian guru kepada peserta didik sangat penting dan untuk dilakukan. Yang kedua, lingkungan belajar harus diperhatikan. Yang ketiga, mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara pelatihan, penanggulangan. Keempat, proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Inti dari teori pembelajaran behavioristik ini yaitu yang pertama, belajar adalah perubahan tingkah laku. Kedua, seorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang ketiga, pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran yang berupa respon. Kelebihan dari teori ini yaitu satu, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Yang kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada guru. Yang ketiga, dapat mengganti
cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus lainnya sehingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid atau respon. Yang keempat, pada teori ini, belajar sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan dan mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Yang kelima, teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Kekurangan dari teori ini yaitu tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik ini. Yang kedua, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang ketiga, murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. Yang keempat, dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Yang kelima, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Baiklah, sekian dari saya ya, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. 3. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori humanistik dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, guru berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan belajar mengajar tercapai. Yang kedua, guru harus tetap santai ketika mendengar ungkapan-ungkapan dari murid yang memberitahukan bahwa ada perasaan yang kuat dan dalam saat belajar mengajar. Selanjutnya, kekurangan teori belajar humanistik. Kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik berada pada murid. Maksudnya, murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar dan mengajar.